Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 SMP Islam Bakti Asih. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa semangat dalam menjalankan pembelajaran. Baik, bertemu dengan Bapak, bertemu dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini mungkin pertemuan terakhir di bab 1 ya, yakni materi mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Berbicara mengenai perkembangan Islam di Indonesia, tentu kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan apa yang menjadikan Islam bisa masuk ke Indonesia. Sebenarnya sudah pernah dibahas sedikit di pertemuan sebelumnya. Jadi, mengapa Islam bisa sampai ke Nusantara atau Indonesia? Terlebih dahulu kita pahami keadaan di Nusantara pada saat itu, pada abad ke-7 Masehi ya. Sejak dahulu Nusantara merupakan wilayah kepulauan yang memiliki tanah dan kekayaan alam yang sangat subur. Bentuknya baik berupa bahan makanan maupun rempah-rempah yang sangat terkenal. Di Nusantara memang sudah sejak awal terkenal dengan kesuburan tanahnya, memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, khususnya rempah-rempah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan tanah Nusantara yang sangat subur. Mengenai rempah-rempah khususnya, ini yang sangat terkenal di Nusantara dan menjadi daya tarik orang-orang datang ke Nusantara, baik itu dari Persia, dari Gujarat, India, dari Arab, bahkan nantinya dari Eropa yang datang ke Nusantara karena tertarik dan ingin memiliki rempah-rempah, karena di wilayah lain itu sangat jarang ditemukan rempah-rempah. Dan sementara terdapat negara yang kekurangan bahan makanan, sehingga banyak para pedagang dan saudagar yang datang ke Indonesia untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan yang tidak ada di daerah mereka. Jadi orang-orang Gujarat, orang-orang Persia datang ke Nusantara untuk mencari bahan-bahan yang memang di daerah mereka, daerah Arab sana, tidak ada barang-barang tersebut. Dan mereka pun membawa barang-barang yang dibawa dari daerah mereka untuk dijual di Nusantara. Jadi terjadilah perdagangan, mereka membawa barang, kemudian di Nusantara pun dijual belikan kekayaan alam, baik berupa bahan-bahan pokok ataupun rempah-rempah. Dan dengan kehadiran para pedagang ini, jalur pesisir semakin ramai dan muncullah kota-kota pelabuhan seperti Samudra Pasai, Selat Malaka, Banten, dan Demak. Jadi sangat ramai ya pada abad ke-7 Masehi di Nusantara itu oleh para pedagang, oleh para saudagar yang datang. Khususnya yang ramai itu yakni di daerah pesisir, daerah pantai, dan itu menjadi kota-kota pelabuhan. Jadi kota-kota pelabuhan baru karena adanya para pedagang yang datang, adanya para saudagar yang datang untuk membeli dan memperjualkan barang-barang. Dan melalui para pedagang yang berdatangan di Nusantara inilah agama Islam dikenal oleh masyarakat pribumi. Jadi mereka dagang tidak hanya berdagang saja, tapi juga membawa dakwah Islam, menyampaikan agama Islam ke orang-orang pribumi.
Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam berkembang dengan cepat di Indonesia. Jadi kan sebelumnya kita bahas bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia, ada yang bilang bahwa itu abad ke-7 Masehi, ada yang bilang ke-13 Masehi. Dan ini menandakan bahwa masuknya agama Islam itu tidak berbarengan, ya, tidak satu gelombang saja. Dan kalau kita analisa, kita bisa membedakan antara masuk, berkembang, dan kemudian memiliki kejayaan. Kita lihat di abad ke-7 Masehi, Islam masuk, dan kita bisa menerima bahwa memang Islam masuk pada abad ke-7 Masehi. Dan sedangkan yang abad 13 Masehi itu pun kita tidak salahkan. Tetapi ciri dari abad ke-13 yakni dengan ditemukannya makam Sultan Malik As-Saleh, ya, dari kerajaan Samudra Pasai. Nah, itu kan sudah menjadi kerajaan. Tentunya sebuah kerajaan tidak mungkin langsung berdiri tanpa adanya sekumpulan orang-orang, sekumpulan masyarakat yang ada. Jadi tidak mungkin tiba-tiba ada kerajaan Islam sebelum adanya orang-orang Islam, sekumpulan kecil orang-orang Islam. Maka dari itu sebenarnya Islam masuk sejak abad ke-7 Masehi, dan itu sebatas orang-orang pesisir yang mulai masuk agama Islam karena mendapatkan dakwah, mendapatkan penerangan, mendapatkan ajakan dari pedagang-pedagang yang datang di pelabuhan-pelabuhan pada saat itu. Dan barulah ketika abad 13 Masehi bisa mendirikan sebuah kerajaan. Yang pertama yakni kerajaan Samudra Pasai di Sumatera bagian utara. Dan sebenarnya apa saja faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima dengan mudah? Yang pertama yakni syarat untuk masuk agama Islam ini sangat mudah, ya, berbeda dengan agama-agama yang lain atau agama-agama sebelumnya seperti Hindu dan Buddha. Syarat masuk agama Islam cukup dengan membacakan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, ya. Sunan Kalijaga ketika menyebarkan agama Islam di Jawa. Dia menyebarkan agama Islam dengan cara atau dengan jalan seni, ya, dengan menggunakan seni, yakni melalui pertunjukan wayang kulit. Jadi siapa saja yang mau masuk agama Islam, syaratnya yakni harus membaca ajian kalimat syahadat, atau dalam artian ajian kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, untuk bisa melihat pertunjukan wayang dari Sunan Kalijaga. Dan orang-orang pribumi pada saat itu pun, ya, akhirnya menerima dengan senang hati, melaksanakan dengan senang hati ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua, agama Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Jadi tidak ada kasta-kasta di dalam agama Islam seperti yang ada di agama Hindu, ya. Ada kasta-kasta seperti Brahma, Satria, Waisya, Sudra, dan sebagainya. Dan itu yang menjadi tingkatan atau kelas di mana Brahma itu kelas paling tinggi, kemudian selanjutnya Satria, Waisya, Sudra itu paling rendah. Dan sedangkan di dalam agama Islam itu tidak mengenal kasta-kasta seperti itu. Semuanya sama, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh agama Islam, itu yang disampaikan para pendakwah, para penyebar agama Islam, bahwa di dalam agama Islam tidak mengenal kasta-kasta, semuanya
semua umat manusia itu sama, yang membedakan hanyalah hanyalah ketakwaannya saja, pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan derajat seorang manusia. Kemudian yang ketiga, penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan yang relatif damai atau tanpa kekerasan. Nah, jadi Islam disebarkan atau disebarluaskan dengan cara damai, diantaranya yakni dengan perdagangan, dengan pernikahan. Nah, itu merupakan cara-cara yang damai dan dapat diterima dengan senang hati, dengan leluasa oleh orang-orang pribumi. Kemudian yang keempat, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Jadi memang sifat orang-orang Indonesia sejak dulu sudah ramah terhadap orang lain ya, terhadap bangsa lain, terhadap tamu mungkin. Jadi siapa saja yang datang ke wilayah kita, ke wilayah Nusantara itu diterima dengan sangat baik, dijamu dengan sangat baik. Tidak ada anti terhadap bangsa lain, sehingga itu menyebabkan mudahnya orang-orang Islam, orang-orang para pedagang berdakwah ke orang-orang pribumi Nusantara karena orang-orangnya sangat lama. Kemudian yang kelima, di dalam Islam upacara-upacara keagamaannya itu sangat sederhana. Jadi tidak ada mewah-mewahan, tidak ada memerlukan biaya. Contohnya saja jika Hindu itu ya, atau agama-agama lain, agama Hindu dalam artian di sini agama sebelum Islam di Nusantara itu kan kebanyakan Hindu. Jadi ketika akan mengadakan upacara keagamaan, akan beribadah, itu mereka membutuhkan biaya yang sangat mahal karena harus memerlukan sajian-sajian, sesaji-sesaji yang harus dibeli oleh orang-orang yang akan melakukan ibadah. Sedangkan di Islam tidak ada sajian-sajian atau sesaji-sesaji yang harus dibeli untuk beribadah. Dalam Islam cukup dengan melaksanakan sholat, nah itu pun cukup untuk beribadah. Itu yang menyebabkan hal-hal, faktor-faktor yang menyebabkan Islam dengan mudah dapat diterima oleh orang-orang Indonesia, oleh orang-orang. Baik, kita masuk ke poin selanjutnya, yakni perkembangan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi wilayah-wilayah mana saja yang dimana Islam berkembang. Wilayah mana saja yang dimana Islam pertama kali masuk dan berkembang di Nusantara. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini Islam pertama kali masuk, yakni pada abad ke-7 Masehi, khususnya di Sumatera di bagian utara ya. Sumatera bagian utara, daerah Aceh sekarang atau Samudra Pasai, merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Jadi tetap di wilayah Sumatera bagian utara pun Islam masuk ke Nusantara dengan jalur perdagangan, yakni orang-orang Arab yang banyak berlabuh di daerah tersebut. Para pedagang Arab selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Dan ramainya pusat perdagangan di daerah Sumatera bagian utara didukung pula oleh semakin melemahnya kerajaan Buddha di Sumatera bagian selatan. Ini kerajaan apa? Yaitu kerajaan Sriwijaya. Jadi sebelum Islam sebenarnya Nusantara sudah terkenal dengan kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit. Di Sumatera khususnya, yakni kerajaan Sriwijaya, yang mana terkenal sampai ke Asia ya. Seluruh Asia terkenal, Sriwijaya terkenal sampai ke wilayah Asia. Dan itu merupakan kerajaan Buddha ya, kerajaan Buddha. Dan saat pada abad ke-7 Masehi atau
pertengahan abad ke-13 Masehi, ini beriringan Islam datang dan beriringan pula Sriwijaya mulai melemah, mulai runtuh kerajaan Sriwijaya. Dan ini menjadi peluang bagi Islam untuk terus berkembang di wilayah Sumatera, dan diawali oleh Sumatera bagian utara, yakni Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mendapatkan kesempatan untuk muncul sebagai kekuatan ekonomi baru. Nah, setelah Samudra Pasai disusul oleh Kerajaan Malaka ya. Ternyata Kerajaan Malaka atau wilayah Malaka ini lebih ramai lagi itu perdagangannya. Jadi Kerajaan Malaka bisa berkembang, bisa menjadi besar berkat ramainya perdagangan di wilayah Malaka itu sendiri. Selanjutnya yakni kalau tadi Sumatera, sekarang Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sebagai penyebaran agama Islam, diperkirakan Islam masuk ke Pulau Jawa berasal dari Malaka. Dan bukti tertua tentang masuknya agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur pada tahun 1082 Masehi. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, mengenai ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun bertuliskan Arab. Dan selanjutnya komunitas muslim berkembang terutama di kota-kota pelabuhan. Sama dengan Pulau Sumatera tadi, di Pulau Jawa pun Islam mulai masuknya yakni di daerah pesisir, dan banyak sekali komunitas-komunitas muslim di daerah pesisir tersebut, dan berdirilah kota-kota pelabuhan yakni seperti Demak, Tuban, Gresik. Mereka muncul sebagai pusat penyebar agama Islam. Kota-kota pelabuhan tersebut, dari kota-kota pelabuhan tersebut agama Islam pun berkembang ke beberapa daerah, ke berbagai daerah, ke Jawa bagian dalam, bahkan menyeberang ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Maluku, dari kota-kota pelabuhan yang ada di Jawa, kota-kota pelabuhan Islam yang ada di Jawa. Khususnya daerah Demak ya, dari Demak menyebar ke daerah pesisir utara Jawa bagian barat seperti Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten. Dan dari Demak menyebar ke Cirebon, Sunda Kelapa itu sekarang yang menjadi Jakarta ya. Jakarta dulunya bernama Sunda Kelapa dan Banten. Jadi Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten serta Demak adalah kota-kota pelabuhan yang sangat ramai. Sangat ramai. Semuanya Cirebon, baik Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten itu merupakan di bawah kekuasaan dari Demak, dan nantinya akan memisahkan diri Cirebon menjadi Kesultanan Cirebon. Begitupun dengan Banten. Dalam pemerintahan kerajaan Islam, Sultan mengatur dan melindungi agama selain sebagai pemimpin pemerintahan. Jadi di sini khususnya di daerah Banten itu kan ada khususnya di daerah Demak ada kerajaan yang bernama Kerajaan Demak yang menggantikan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak yang berlatar belakang agama Islam menggantikan Majapahit yang berlatar belakang agama Hindu. Kita lihat di sini bahwa Kerajaan Demak memiliki selain berdagang, Demak juga memiliki kekuatan politik ya. Ditandai dengan dirubahnya yang tadinya nama raja-raja menjadi kesultanan-kesultanan. Sultan Demak, Sultan Fatah ya. Sultan Fatah itu merupakan raja pertama di Demak.
Itu yang menjadi ciri bahwa Islam mulai berkembang bahkan menjadi suatu kesultanan, suatu kerajaan. Cirinya dengan berubahnya raja-raja menjadi gelar-gelar sultan. Dan sultan pun mengatur dan melindungi agama. Tidak hanya melulu tentang masalah pemerintahan, masalah politik, tetapi sultan juga merupakan pemimpin agama, pelindung agama, khususnya seperti di Cirebon. Di sana Sultan Sunan Gunung Jati yang menjadi sultan, menjadi raja di Kesultanan Cirebon. Itu selain pemimpin politik juga tentu saja beliau sebagai pelindung atau penyebar agama Islam. Dan di Jawa ini kenapa Islam bisa sangat mudah berkembang, itu dibantu juga dengan mulai melemahnya kekuatan dari politik Majapahit. Kerajaan Majapahit sudah melemah bahkan runtuh, dan ini memberi kesempatan untuk Islam bisa berkembang lebih pesat lagi, lebih cepat lagi di daerah Jawa. Selanjutnya yakni Pulau Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Setelah tadi Sumatera dan Jawa. Jadi penyebaran Islam di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Penyebaran Islam di Pulau Kalimantan dapat diketahui dari Hikayat Banjar milik Kerajaan Banjar. Jadi di Kalimantan Islam tersebar yaitu dari Kerajaan Banjar, dari daerah Banjar. Islamisasi dilakukan oleh adanya kepentingan politik Kerajaan Demak dalam konflik antara Kerajaan Banjar dan Kerajaan Dahak. Jadi ini dibantu Islam berkembang di Banjar ini atau di Kalimantan ini dibantu oleh Kerajaan Demak. Jadi pada saat itu Kerajaan Banjar sedang konflik dengan Kerajaan Dahak. Kemudian Kerajaan Banjar dibantu oleh Kerajaan atau Kesultanan Demak sehingga Kerajaan Banjar bisa kembali berkuasa. Dan dari sanalah Islam mulai berkembang dari bantuan Kesultanan Demak yang memberikan bantuan kepada Kerajaan Banjar. Akhirnya Islam mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat Banjar. Kemudian di daerah Maluku dan Sulawesi, penyebaran Islam itu tidak bisa dilepaskan dari terjalinnya jalur perhubungan dan pelayaran internasional Malaka, Jawa, dan Maluku. Nah, pada saat itu abad ke-10 sampai ke abad ke-13 Masehi, jadi di Nusantara itu ada jalur perdagangan internasional ya yang sangat ramai, yakni orang-orang para pedagang dari luar negeri, dari luar daerah, dari Persia, dari Gujarat, dari India, bahkan Eropa pun sudah ada ya. Itu masuk ke Nusantara dan mereka berdagang, dan jalurnya yakni yang pertama dari Malaka itu Selat Malaka ya, khususnya di daerah Sumatera, kemudian ke Jawa dan ke Maluku. Awas bedakan antara Malaka dan Maluku. Maluku itu ada di daerah Sulawesi. Itu para pedagang berdagang di sekitaran Malaka, Jawa, dan Maluku, dan mereka pun selain berdagang, mereka menyebarkan agama Islam. Kemudian di Sulawesi, Islamisasi terjadi melalui konversi pusat kekuasaan, istana atau keraton. Konversi agama dijalankan dengan pusat kekuasaan yang telah ada. Nah, di Sulawesi agama Islam itu berkembang melalui konversi atau perpindahan kekuasaan ya. Jadi kerajaan yang tadinya bukan Islam, karena pemimpinnya atau rajanya itu masuk agama Islam, maka dengan serta-merta rakyatnya atau masyarakatnya pun ikut masuk ke agama Islam. Jadi diawali bukan
dari bawah tetapi dari atas, dari kekuasaan, dari istana atau dari keraton. Karena rajanya masuk Islam, seluruh masyarakat, seluruh rakyatnya pun dengan serta-merta masuk Islam. Itu yang ada di daerah Sulawesi. Nah, mungkin cukup sekian materi terakhir di bab 1 ya. Itu materi terakhir di bab 1 mengenai perkembangan agama Islam di Indonesia. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mengingatkan, ini tolong diperhatikan mengenai tugas-tugas sejarah kebudayaan Islam kelas 9 ya. Masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Silakan kumpulkan tugas-tugas minggu kemarin. Minggu kemarin tugas-tugasnya silakan kumpulkan ke wali kelas kalian. Dan untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Silakan kalian baca materi yang Bapak sampaikan tadi mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Kalian baca, kalian pahami, dan kalian catat di buku catatan sejarah kebudayaan Islam kalian masing-masing. Terima kasih, tetap semangat. Semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.